Sore, Bu. Hari ini sebelum memulai pelajaran kita, doakan absen. Albino, Hadir Ibu. dalam doa. Salah satu siswa untuk kita pimpin dalam puji-pujian bersyukur kepada Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita mengulang bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Dan kebaikan dalam menjalani setiap kehidupan kami menyatakan di saat ini kami kembali mulai dari awal pertengahan sampai selesainya. Amin. Ya, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita di saat sore hari ini. Ibu akan buat dalam bentuk kelompok, mendiskusikan tentang materi kita di hari ini. Ibu buat di dalam dua kelompok ya, dua kelompok. Mana kelompok 1 bisa, kelompok 1 dengan kelompok 2. Ini menurut Anda apa arti menjadi dewasa dalam sudut pandangan Kristen? Ya, itu yang kita bahas menjadi bahan diskusi kita yang Ibu bagi dalam dua kelompok. Oke, silakan. Satu kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan mendiskusikan dengan soal yang ada bahwa menurut Anda apa arti menjadi dewasa dalam sudut pandang Kristen. Oke, silakan mendiskusikan dari dua kelompok ini. Kelompok 1 silakan mendiskusikan dengan soal yang di depan. Menurut Anda apa arti menjadi dewasa dalam sudut pandangan Kristen? Betul ya, Pak? Ya, silakan kelompok 2. Kami kelompok 1 sudah selesai dalam diskusi, dan yang nanti membacakan hasil diskusi kami di sini teman kami harus bapak-bapak. Kepada Ibu, silakan. Sesuatu ya. Besok apa nih? Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kelompok 1. Ada istilah besok? Besok ada istilah? Hasil dari diskusi kami kelompok 1 menurut Anda apa arti menjadi dewasa dalam kehidupan Kristen? Menurut kami kelompok 1, menjadi orang Kristen yang dewasa berarti bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir, tapi juga secara rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kamu lakukan terus-menerus, bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Dan menurut diskusi kelompok kami, menemukan tanda kedewasaan dalam Kristen itu ada 4. Kelompok 1 menemukan 4. 1, selalu ingin belajar. 2, bertumbuh dengan menerapkan ajaran-ajaran Alkitab. 3, memiliki kasih yang besar. 4, terakhir, menyelipkan kedagingan dan kehidupan. Itu hasil diskusi kami dari kelompok 1. Ya, sebentar. Nomor 2 atau kelompok 2, apa maksud dewasa dalam iman? Jadi dari kelompok 2 silakan mendiskusikan dari soal ini apa maksud dewasa dalam iman. Silakan diskusikan dulu. Ya, silakan masing-masing diskusikan dari kelompok 2 ini kira-kira seperti apa menurut pemahaman kalian tentang maksud daripada dewasa dalam iman. Oh, sejak ini. Tulis awal. Akan diskusikan dulu baru pilih tulisannya siapa yang bisa menyampaikan hasil diskusinya kalian. Dewasa dalam iman, seseorang dewasa dalam iman pada saat
diri seseorang tersebut dalam menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, sehingga dirinya tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai macam godaan dan tipu muslihat dunia beserta pengajaran sesatnya, karena ia memakai pegangan roh untuk menghadapi setiap masalah atau perkara. Oke, terima kasih dari kedua kelompok yang sudah menyampaikan daripada hasil diskusinya, yang mana bahwa Anda apa arti menjadi dewasa dalam sudut pandangan Kristen ya. Nah, di dalam jawaban kelas 1 tadi, kelompok satu bahwa menurut arti menjadi dewasa di dalam sudut pandangan Kristen itu adalah merupakan hal yang sangat penting ya, yang mana bahwa kalian harus melihat sesuatu yang berarti bertumbuh tidak hanya di dalam bentuk pola pikir ya. Jadi itu yang menjadi hasil diskusi daripada kelompok 1, dan seperti dari kelompok 2 tadi bahwa hasil daripada diskusinya kalian yang mana bahwa apa maksud dewasa dalam iman ya. Dewasa dalam iman dalam arti bahwa menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman ya. Itu kelompok 2. Nah, dari kedua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya kalian ya, itu sangat benar bahwa apa yang menjadi hasil diskusi kalian itu benar ya. Masing-masing melihat sesuai apa yang ditanamkan di dalam setiap aspek kehidupan. Oke. Ya, kuis yang pertama, sebutkan salah satu ayat dalam Alkitab yang berkaitan dengan kedewasaan di dalam Kristus atau kekristenan. Cantumkan ayat Alkitabnya. Ya, kira-kira siapa mungkin sementara mencari, kira-kira di dalam, siapa yang masih mengingat waktu Ibu menjelaskan di dalam pembacaan di mana ayat berapa dicantumkan tentang kedewasaan di dalam Kristus atau kekristenan. Dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Oke, silakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 11. Silakan. Kamu mengasihi dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, tidak pilih kasih, tanpa syarat, rela berkorban dan mudah mengampuni. Berapa tadi? Ayat 11. 1 Yohanes 4 ya? 1 Yohanes 4 ayat 11. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku dikasih. Nah, coba perhatikan disampaikan di kuis pertama di kelompok 1, dia mendapatkan 2 pembacaan ayat yang mana di dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ya, terima kasih, sangat pas dengan apa yang kelompok 1 sampaikan lewat kuis itu. Salah satu jawaban dari 2 ayat itu yang dicantumkan mengenai tentang berkaitannya dengan kedewasaan di dalam Kristus, yang mana bahwa di ayat ini sudah sangat jelas bahwa kita harus fokuskan pandangan kita kepada kebenaran ya, yang mana bahwa Dia adalah kepala sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk melihat itu bahwa ya pas dengan ayat pembacaan yang tadi. Terus yang berikut kita masuk di kuis yang kedua. Apa yang dimaksud dewasa dalam iman? Nah, seseorang dewasa dalam iman pada saat diri seseorang tersebut dalam menjadikan firman Tuhan. Apa maksud dewasa dalam iman?
Ya, betul. Ini jawaban dari kuis kelompok 2 bahwa seseorang dewasa dalam iman itu pada saat diri seseorang tersebut telah menjadikan firman Tuhan yang ada yang menjadi satu pedoman hidup atau dasar ya. Jadi di dalam melihat dengan tingkat kedewasaannya kita itu, kedewasaan iman itu yang intinya bahwa firman Tuhan yang menjadi dasar landasan yang mengarahkan kita sehingga ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, masalah, godaan, tidak mudah goyah ya. Nah, itu hasil kesimpulan daripada kuis kelompok 2. Oke, Ibu akan menyimpulkan dari semua yang kita diskusikan di sore hari ini ya. Bagaimana pribadi dewasa itu menurut Alkitab ya. Nah, sebenarnya bahwa kedewasaan seseorang ini ditentukan oleh kerohaniannya. Jadi sama dengan kalian kalau kita ikut persekutuan ibadah itu adalah bagian daripada rohaninya kita atau spiritualnya yang kita tentukan di sini ya. Di dalam 1 ayat 1-4 Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa meskipun mereka telah menjadi percaya tapi mereka belum mengalami kedewasaan rohani ya. Walaupun kita percaya ya, sama setiap hari kita harus percaya, tapi di dalam tingkat kedewasaan itu kita tidak menyatakan buktikan di dalam setiap kehidupan kita hari per hari ya. Mereka masih hidup di dalam keinginan daging dan meninggalkan kepentingan mereka atau mementingkan diri sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan keinginan daging ya. Keinginan-keinginannya yang ada di dalam setiap kehidupan kita dipentingkan ya. Seperti tawar-tawar mungkin yang kalian ya. Keinginan-keinginan daging itu seperti kalau ibadah hari Minggu, sebenarnya waktunya sudah ditentukan kita tidak pergi ya. Ibadah kita OSIS setiap hari Jumat tidak menghadiri, mungkin hadir tapi lebih banyak ribut, tidak konsen, tidak fokus ke ibadah. Ya, itu yang dimaksud dengan keinginan daging ya. Terus mengungkapkan kepada sendiri, Paulus menyebutnya dengan manusia dunia ini sama seperti bayi yang masih membutuhkan susu dan belum mengonsumsi makanan ya. Jadi seakan-akan ini belum dewasa, seakan yang itu pernah akan dimulai pertumbuhan dari kecil sampai besar. Jadi orang yang tingkat kedewasaannya belum dibuktikan itu semacam masih bayi yang membutuhkan susu katanya seperti itu ya. Menurut Rasul Paulus yang disampaikan tadi itu. Oke, mungkin itu yang menjadi satu kesimpulan bagi kita dalam pembelajaran kita dari hasil diskusi. Oke, nah kesimpulan ini ya, coba perhatikan. Kesimpulan daripada semua yang berkaitan dengan dari hasil diskusi kita, kuis kita yang sudah disampaikan oleh dua kelompok ya sudah menyampaikan hasil diskusinya itu dengan benar dan kita menyimpulkan satu kesimpulan ini pribadi yang bertumbuh dewasa menjadi dewasa ya mengalami perkembangan menuju kesempurnaan. Jadi orang dewasa seperti itu bahwa kita ada perkembangan dalam menuju satu kesempurnaan, tetapi jangan kita tinggal saja di dalam satu hal ya. Orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pekerjaan siap menerima kehidupan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Jadi kita ada komunikasi dengan orang lain. Begitu bahwa pribadi yang telah dewasa itu tidak mementingkan diri sendiri ya. Kita harus mengutamakan hal-hal untuk kepentingan orang lain ya, supaya ada terwujud kebersamaan kita itu bahwa kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Yang berikut bahwa pribadi dewasa itu tidak ditentukan oleh usia ya. Nah, ada juga macam sekarang kalian di tingkat SMK, SMA, ada yang tidak dewasa di dalam pertumbuhannya secara rohani. Kalau kita lihat fisik ya sangat besar, toh? Tetapi kalau kita dia wujudkan perilakunya itu dia tidak dewasa, ya. Seperti tadi contohnya ibadah, orang sementara ibadah, ribut, membaca firman lain yang dibuat, ya. Nah itu bahwa tingkat kedewasaan di dalam secara rohani itu tidak dibuktikan ya. Oke, yang berikut bahwa kita harus ada berpusat pada hal dunia melainkan pada nilai kehidupan yang melaksanakan kebenaran dalam seluruh aspek. Dan kita berfokus dengan hal-hal duniawi, tetapi alangkah baiknya kita harus melaksanakan kebenaran di dalam aspek setiap ada di dalam diri dan kehidupan kita. Oke, sudah selesai. Ya, mungkin sampai di situ dengan kita punya pertemuan kita di hari ini untuk melihat bahwa sudah sejauh mana apa yang kalian paham tentang hasil diskusi pembelajaran kita ya. Yang berikut bahwa kita harus melihat sejauh mana apa yang kita harus menjadi pengalaman kita baik tentang metode materi kita, dan kalian sudah bisa paham bagaimana kalau kita di dalam satu pembelajaran itu ada satu cara yang kita harus capai untuk bisa menghasilkan sebuah hasil pembelajaran ya. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan pada saat sore hari ini, dan selesainya materi kita, mari kita tutup dengan satu ya, kita sudah simpulkan tadi. Yang berikut kita mengakhiri pembelajaran kita. Mungkin sampai di situ. Selamat sore anak-anak. Oke, Ibu tutup dengan doa. Tuhan, mari kita saksikan doa mulai. Tuhan Yesus juga, Yesus Tuhan yang kerjaan, dan kuasa dan kuasa bersama. Amin.
kasih.